Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Adale dari Akuntansi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk bank syariah, tentang pemeriksaan syariah, di mana pembuatan dan pengembangan produk bank syariah itu diatur di dalam ketentuan Bank Indonesia. Hal ini sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah dapat memiliki nama produk yang berbeda, namun prinsip syariah yang digunakan adalah sama. Adapun penyaluran dana bank syariah itu memiliki 3 kategori. Yang pertama, ada transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau biasa disebut dengan BAI. Di mana bentuk-bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya itu terbagi beberapa macam. Ada pembiayaan murabaha, di mana murabaha bisaman ajil atau lebih dikenal sebagai murabaha itu berasal dari kata ribhu atau keuntungan, di mana keuntungan tersebut sejumlah transaksi jual beli, di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, dan bank juga bertindak sebagai penjual sementara nasabahnya itu sebagai pembeli. Nah, terus ada salam. Salam adalah transaksi jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang ini diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya itu dilakukan secara tunai. Nah, istisna sendiri itu menyerupai produk salam tadi, namun dalam istisna pembayarannya itu dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, di mana skim istisna itu dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Nah, transaksi ijarah pun dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah itu sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya itu adalah jasa. Nah, yang ketiga itu ada transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau biasa disebut dengan syirkat. Terus produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil itu terbagi menjadi beberapa. Ada musyarakah, di mana semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Nah, setiap pemilik modal itu berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek tersebut. Nah, pemilik modal ini akan dipercaya untuk menjalankan suatu proyek. Dalam proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan. Nah, terus ada murabaha. Ada mudarabah. Mudarabah itu salah satu produk mukayadah yang karakteristiknya itu pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas tadi. Nah, perbedaannya itu adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Terus yang keempat, akad pelengkap, di mana akad pelengkap itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Ada akad hiwalah, di mana hiwalah itu biasa disebut dengan alih utang piutang. Terus ada akad ran atau gadai. Terus selanjutnya ada qard, di mana qard itu biasa disebut dengan pinjaman uang. Terus yang terakhir ada wakalah. Wakalah itu perwakilan, di mana aplikasi perbankan ini terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan suatu pekerjaan jasa tertentu seperti pembukuan, inkaso maupun transfer uang. Nah, adapun yang terakhir itu ada kafalah. Nah, kafalah itu garansi bank. Nah, di mana garansi bank ini dapat diberikan dengan tujuan untuk menjalin pembayaran suatu kewajiban pembayaran tersebut. Terus ada produk penghimpun dana, di mana produk penghimpun dana itu memiliki beberapa bentuk, di mana
ada beberapa prinsip dalam produk penghimpun dana. Yang pertama, prinsip wadiah. Perlu kita ketahui bahwa prinsip wadiah yang diterapkan itu wadiah yad domana yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah domana juga berbeda dengan wadiah amanah, di mana pada wadiah domana itu pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Adapun dalam hal wadiah domana, pihak yang dititipi atau bank itu bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Nah, adapun prinsip mudharabah itu bagaimana cara mengaplikasikan prinsip mudharabah sebagai penyimpanan atau deposito bertindak sebagai sahahibul mal, di mana ada pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Nah, dana tersebut akan digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Nah, adapun prinsip-prinsip mudharabah itu ada mudharabah mutlakah, ada mudharabah muqayyadah on balance sheet, serta mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, adapun akad pelengkap itu ditujukan untuk mencari suatu keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran. Nah, di mana akad pelengkapnya itu ada wakalah atau perwakilan. Nah, dalam aplikasi perbankan itu terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya akan melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso maupun transfer uang tersebut. Nah, adapun jasa perbankan itu bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Nah, adapun beberapa jasa perbankan itu biasa disebut dengan Sharp. Sharp itu jual beli valuta asing. Adapun yang kedua ada ijarah atau sewa. Adapun beberapa produk bank syariah, yang pertama ada jual beli, di mana ada murabahah. Murabahah itu jual beli yang keuntungannya disepakati penjual dan pembeli. Sedangkan yang kedua ada musawamah. Musawamah itu jual beli yang keuntungannya hanya diketahui penjual. Terus yang ketiga ada tauliyah, di mana tauliyah itu jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual. Terus yang keempat ada muwadah, jual beli yang harganya di bawah harga jual atau biasa disebut dengan diskon. Yang kelima ada mutlak. Mutlak itu menukar uang dengan barang. Selanjutnya yang keenam ada muqayyadah. Muqayyadah itu tukar menukar barang dengan barang. Terus yang selanjutnya ada syarp. Syarp itu tukar menukar uang dengan uang. Yang selanjutnya ada salam, di mana salam ini adalah suatu akad jual beli yang harga dibayar lebih dahulu, barang dibuat diserahkan kemudian. Sedangkan istisna itu jual beli yang harga dapat dicicil syarat untuk dibeli kembali. Terus yang selanjutnya ada wafa. Wafa itu jual beli yang diiringi dengan beberapa syarat untuk dibeli kembali. Nah, yang terakhir ada urbun. Urbun itu suatu akad jual beli jika diteruskan uang muka jadi milik penjual. Nah, terus ada bagi hasil. Nah, bagi hasil ini ada beberapa 4 akad, di mana yang pertama ada akad mudharabah. Mudharabah itu di mana ada perkongsian antara pemodal sahahibul mal dengan mudharib atau pengelola. Keuntungannya akan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, sedangkan jasa usaha rugi akan ditanggung bersama-sama. Terus ada musyarakah, ada muasarah, di mana muasarah itu adalah perkongsian antara pemilik tanah pertanian dan pengelola jika pembagian hasil itu menurut porsi yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, yang terakhir ada musokat. Musokat itu perkongsian pemilik tanah, pekebun, dan pengelola, di mana pembagian itu menurut porsi yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, adapun beberapa jasa perbankan, yang pertama ada ijarah, wadiah, wakalah, kafalah, hiwalah, ju'alah, qard, dan ran. Terus adapun produk-produk bank umum lainnya itu seperti pembiayaan, konsumsi, pembangunan, kredit ekspor, bank treasury, simpanan, serta jasa perbankan. Nah, adapun pemeriksaan bank syariah itu yang dilakukan terhadap kegiatan operasional dan kepatuhan lembaga keuangan syariah bertujuan untuk
memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan menggunakan peraturan undang-undang nomor 21 eh, tahun 2008 tentang perbankan syariah dan ketentuan internal tersebut. Nah, terus adapun tujuan pemeriksaan tersebut di mana ada tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, terus ada jangka waktu pelaksanaan, selanjutnya ada penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Terus yang ketiga, yang keempat ada teknik dan etika pemeriksaan, terus ada jumlah serta kualifikasi tenaga pemeriksaan, kerahasiaan pemeriksaan tersebut, serta kertas kerja pemeriksaan. Nah, adapun prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank tersebut, yang pertama ada prinsip dan dasar hukum pemeriksaan bank. Nah, di mana prinsip dasar setiap pihak yang menghimpun dana atau melaksanakan kegiatan usaha syariah itu wajib beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil serta prinsip penyertaan modal atau prinsip jual beli yang mengacu pada fatwa DSN maupun MUI dan diatur oleh PBI atau OJK. Terus pelaksanaan dan mekanisme pemeriksaan tersebut di mana ada pemeriksaan operasional dan kepatuhan itu harus diperiksa berskala, fokus pemeriksaan. Baik, adapun mekanisme pemeriksaan oleh Bank Indonesia atau biasa juga diperiksa oleh pihak OJK, di mana pertama ada pelaksanaan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia atau OJK. Nah, dasar pemeriksaan ini harus dilakukan atas laporan keuangan dan kepatuhan yang disampaikan oleh BPRS dan tindak lanjut bertujuan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha dan keuangan serta mengetahui langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh BPRS. Nah, adapun pihak-pihak yang diperiksa dan fokus penilaian itu, pihak yang diperiksa yang pertama ada Bank Syariah atau Bank Umum dan BPRS. Terus yang kedua ada kantor perwakilan bank asing. Yang ketiga ada perusahaan anak dari bank. Terus yang keempat pihak terafiliasi dengan bank tersebut serta yang kelima debitur bank. Nah, terus adapun fokus penilaian tersebut atau biasa disebut dengan fit and proper test, di mana mencakup penilaian kemampuan dan kepatuhan serta pemegang saham, pengurus, dan pejabat eksekutif bank tersebut. Nah, adapun kertas kerja pemeriksaan ini biasa disebut dengan kertas kerja pemeriksaan ini adalah semua berkas yang akan dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, pihak ketiga, dan analisis yang dibuat auditor tersebut. Nah, adapun tujuan kertas kerja yang pertama akan mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan tersebut. Terus selanjutnya ada dapat menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Terus ada mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit tersebut. Nah, yang terakhir akan memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Nah, adapun mengenai standar produk perbankan syariah murabaha, di mana ada jual beli atau biasa disebut dengan al-ba'i, di mana murabaha adalah jual beli barang pada harga asal akan ditambah keuntungan yang sudah disepakati. Nah, adapun rukun-rukun jual beli ada penjual dan pembeli, ada barang dan jasa, atau ada harga atau nilai tukarnya, serta ada ijab kabul. Nah, adapun pelaksanaan dan mekanisme pemeriksaan tersebut di mana ada syarat-syarat objek jual beli, di mana ada wujud barang yang dapat diperjualbelikan serta harga barang dan rukun akad atau biasa disebut dengan mahalul al-akad. Nah, hukum dan konsep dasar akad tersebut diperoleh oleh para pihak dalam akad atau biasa disebut dengan akidain setelah melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, di mana ada transaksi harus bebas dari unsur yang dilarang syariah, di mana ada garar, ketidakpastian, ataupun darar, serta riba. Nah, adapun konsep kepemilikan atau biasa disebut dengan qabat, itu ada serah terima barang dalam jual beli yang dilakukan dengan sesuai syariah, di mana pembayaran murabaha itu hakikatnya adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Terus adapun sihhat al-akad tersebut itu berupa ijab dan kabul, di mana ada jalaul makna itu bertujuan untuk persyaratan yang jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang sudah dikehendaki. Terus ada tawafuk, di mana tawafuk itu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Nah, selanjutnya ada jasmul
jasmul iradataini, di mana jasmul iradataini ini yaitu antara ijab dan kabul akan menunjukkan kehendak para pihak secara pasti dan tidak ragu serta tidak terpaksa dalam melakukan ijab dan kabul. Adapun jenis-jenis jual beli itu ada murabaha dengan tunai, di mana jual beli barang di bank itu sebagai ada jual beli di mana bank ini sebagai penjual sedangkan nasabah ini sebagai pembeli. Terus yang kedua ada murabaha dengan cicilan atau biasa disebut dengan bizaman ajil, jual beli barang di mana harga jual itu akan dicantumkan dalam akad jual beli. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.